Selamat pagi HMP Investor, kembali lagi bersama kami tim riset di acara Morning Flash hari ini tanggal 12 Oktober 2021. Oke, hari ini seperti biasa kita akan mereview bagaimana pergerakan market kemarin dan bagaimana kita perkirakan pergerakan market hari ini. Dari Wall Street sendiri, kemarin itu ditutup melemah dengan ketiga indeks utamanya juga mengalami pelemahan. Ini di sini kita lihat bahwa investor mulai mengantisipasi adanya perlambatan dari pertumbuhan pendapatan yang diproyeksikan akan tercermin pada kinerja keuangan kuartal 3 2021. Nah, masalah utamanya di sini kita lihat itu berada pada rantai supply yang tinggi serta harga minyak juga tinggi menjadi beberapa faktor yang diperkirakan akan membuat biaya operasional juga menjadi lebih tinggi. Selain itu, kalau kita lihat dari pasar domestik, IHSG kemarin sempat mengalami penurunan 0,34%, itu mencapai level 6.459. Di mana di sini kita lihat sektor teknologi mengalami penurunan terdalam sebesar 3,12%. Namun di sisi lain kita lihat di sini bahwa transaksi asing masih mencatatkan net buy sebesar 903 miliar. Di satu sisi, secara teknikal, kita perkirakan IHSG hari ini akan berpeluang untuk mengalami koreksi lanjutan dengan rentan pergerakan di 6.400 sampai 6.500. Oke, selanjutnya di sini kita punya 3 company news. Company news pertama dari Indi yang menargetkan produksi emas itu 100.000 ons di tahun 2024. Setelah kemarin seperti kita tahu bahwa Indi ini setelah menyelesaikan mengakuisisi perusahaan Nusantara Resources. Nah, yang emiten kedua di sini kita punya Waskita yang mengincar kontrak baru sebesar 30 triliun di 2022. Ini salah satu kontrak barunya, ini diharapkan Waskita akan datang dari konstruksi infrastruktur di ibu kota baru. Nah, sebagai informasi bahwa tahun ini pada bulan Agustus 2021, Waskita sudah mencatatkan kontrak baru sebesar 10,8 triliun atau setara dengan 52,68% dari target kontrak barunya tahun ini. Emiten ketiga, kita punya WSBP, Waskita Beton Precast, yang akan melakukan divestasi atau menjual pabriknya. 3 pabriknya ini senilai 709 miliar, di mana pabriknya ini ada di daerah Klaten, Cibitung, dan Karawang. Oke, dari domestik dan global news, di domestic news kita punya penjualan eceran Agustus 2021 ini mengalami peningkatan. Terlihat dari indeks penjualan real ini terlihat meningkat sebesar 2,1% secara month on month pada bulan Agustus kemarin. Di sini adanya peningkatan ini tak lepas dari pelonggaran PPKM pada bulan lalu. Namun secara tahunan sendiri pun meskipun masih kontraksi, namun masih mencatatkan pertumbuhan yaitu minus 2,1% secara tahunan. Ini lebih baik daripada bulan Juli 2021 yang masih terkontraksi 2,9%. Dari global news kita punya di sini yield Treasury US selama 10 tahun ini naik mencapai 1,61%. Ini kita lihat di sini investor mulai yakin bahwa The Fed sendiri akan mulai merencanakan tapering atau pembelian aset meskipun data tenaga kerja minggu lalu menurun. Nah, kita juga lihat bahwa laporan tenaga kerja yang lemah ini mampu meredakan kekhawatiran investor bahwa The Fed akan segera mengurangi program pembelian obligasi atau akan memulai program tapering. Oke, selanjutnya dari global dan domestic economy calendar per hari ini 12 Oktober, di sini ada UK dan Jerman akan merilis beberapa data keuangan yaitu claimant count rate, jobless claim change. Dari Jerman ini akan merilis beberapa data keuangan yaitu ZEW survey expectation, kemudian ZEW survey current situation yang akan diumumkan siang dan sore nanti. Dari corporate calendar hari ini per Selasa 12 Oktober ada RUPS 2 emiten yaitu Kios dan BRMS. Kemudian kita masuk ke rekomendasi. IHSG per hari ini kami perkirakan akan bergerak downward atau mengalami sedikit koreksi teknikal berada pada rentan harga 6.400 sampai 6.500, di mana di sini candlestick-nya membentuk shooting star, MACD-nya masih positif dan stokastiknya berada di area overbought. Kemudian kami rekomendasikan saham LPPF dengan rekomendasi buy, target price-nya 2890, stop loss di 2670 dengan indikasi di sini candlestick-nya membentuk morning star, MACD-nya negatif mengecil dan stokastiknya membentuk golden cross. Saham kedua di sini TINS kami rekomendasikan buy dengan target price 1770 dengan stop loss di 1670. Di sini indikasinya
membentuk bull flag, MACD-nya masih positif dan stokastiknya berada di area uptrend. Saham yang ketiga MDKA, kami rekomendasikan buy on weakness. Kemarin sempat menguat signifikan di 12,77% seperti kita tahu. Di sini kami rekomendasikan dengan target price 3240 dan stop loss di 3000. Dengan indikasinya, di sini candlestick-nya membentuk two white shoulder, MACD-nya masih berada di area positif dan stokastiknya bergerak uptrend. Kemudian kami rekomendasikan BBNI untuk akumulasi buy dengan target price-nya 6750 dan stop loss di 6300. Sama juga BNI kemarin sempat menguat signifikan di 4%. Di sini kita lihat bahwa secara chartnya BNI ini masih riding, MACD-nya juga masih positif, stokastiknya berada di area uptrend. Yang terakhir kami rekomendasikan Harum Energi, HRUM, kami rekomendasikan buy dengan target price 9575 dan stop loss di 8150. Di sini candlestick-nya membentuk hammer, MACD-nya masih positif dan stokastiknya berada di area oversold. Oke, sekian dari Morning Flash kami hari ini. Selamat pagi, happy investor, happy trading.